Kami bersama Kelurahan Pitu RT 001 mendukung prioritas 3, bersih, sehat, dan bahagia. Halo teman-teman semuanya, bersama kami dari Prioritas 3 dan kami akan melakukan pengamatan lingkungan di lingkungan Pitu, tepatnya di RT 001 dan RW 002 Kelurahan Pitu. Bersama saya Nurlela Agus dan rekan saya Nurwaida Jumpe. kami akan melakukan pengamatan di lingkungan Pitu. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu kalau kebersihan di sebuah lingkungan itu harus dijamin. Karena di dalam lingkungan tersebut banyak golongan mulai dari anak-anak remaja bahkan orang dewasa yang bisa terancam kesehatannya akibat bakteri yang disebabkan oleh sampah. Nah, oleh karena itu, tujuan Prioritas 3 sudah jelas, yaitu untuk mewujudkan bersih, sehat, dan bahagia yang dimulai dari pengamatan tentang lingkungan dan penanganan sampah di Kelurahan Pitu. Untuk itu akan dipandu oleh rekan kami di lokasi, Arimbi dan Siva di lokasi. Sebelumnya, terima kasih untuk Ella dan Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimbi Nuril Azmi dan rekan saya Vanessa Lenjen. Kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas 1 bilingual. Nah, jadi di sini kita akan mewawancarai tokoh masyarakat atau tepatnya Ketua RT 01 dari Kelurahan Pitu. Oke, selamat pagi Bapak. Pagi. Sebelumnya, Bapak perkenalkan dulu nama Bapak. Nama saya Anwar Litimi, Ketua RT 1 RW 1 di Kelurahan Pitu. Nah, Bapak menjabat sebagai RT ini udah berapa tahun ya? Saya baru 17 tahun. 17 tahun. Bilang sangat lama ya. Udah sangat lama ya. Nah, Bapak, jadi di sini tuh kita mau tanya-tanya soal penanganan sampah di Kelurahan Pitu sini nih. Ya, karena kan Bapak sudah menjabat sebagai RT selama 17 tahun. Berarti Bapak sudah memiliki pengalaman yang cukup luas tentang penanganan sampah di Kelurahan Pitu. Terkadang sampah ini sudah sekian lama yang pasti sampah itu untuk di atas itu caranya banyak. Tapi sampai sekarang ini orang pernah mencoba di tahun 2018 itu ada istilah Jumat bersih, kemudian ada Ahad sehat. Jadi ada bersih sehatnya di 2018, tapi dia berjalan cuma kurang lebih 1 tahun saja, itu selesai lagi secara lanjut. Orang sudah mencoba bikin tanpa sampah di muka itu, tapi ternyata terbisa. Nah, ini saya konsentrasi di sampah yang bersifatnya sampah kering, yang ringan ini. Botol-botol, gelas, 17 tahun belum lama ya. Sudah lama itu, Pak. Sudah sepuh sekali lah. Nah, selama 17 tahun ini gimana sih, Pak, respon masyarakat soal program penanganan sampah yang udah Bapak buat itu? Ya, Atau yang sudah dibuat oleh pemerintah? dari mulai tahun 2010 itu program ini orang sudah lakukan. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau ada kegiatan, ya saya contohkan di kegiatan lomba bersih antar kelurahan, nama apa ya? Itu sama orang ramai bekerja dan itu bersih sekalian. Nah, cuman itu kegiatan kalau dia berjalan dia bersih, dia selesai kegiatan ya selesai. Kesadaran masyarakat yang belum ada, jadi tong sini tong upayakan supaya bersih. Tapi kesadaran masyarakat yang di belakang sana, itu yang jadi soal. Terus program yang Bapak inginkan atau mungkin ingin Bapak hadirkan di kelurahan ini tuh apa sih untuk kedepannya? Ya, yang pasti niat baiknya kampung ini bersih pasti ya. Nah, bagaimana caranya supaya seperti itu? Ya balik lagi. Kalau persoalannya harus
bikin apa di kepala ada ini. Nah, jadi kalau program selanjutnya berpikir sekarang yang memang akan orang lakukan itu setiap bulan itu ada bakti. Bapak berbicara soal sampah ini tuh kan pasti tidak akan ada habisnya. Iya. Karena kan tidak ada kesadaran dari diri masing-masing kan. Nah, untuk program yang telah Bapak luncurkan ini, apakah sejauh ini peran anak muda dalam kerjasama untuk mencapai lingkungan yang bersih di RT 1 ini sudah ada? Iya. Jadi ini terkait dengan anak muda ini, barangkali sudah lihat di konten-konten yang di video itu. Kebetulan yang konten itu kan Bersih-bersih pantai. bersih-bersih pantai itu kan sampai anak itu. Jadi lagi bersih sekarang. Dan itu sebenarnya dia termasuk di program yang dipikirkan. Tapi kemudian ada satu inisiatif pemuda, anak muda ya. Dong ada kasih bersih pantai itu nanti dari konten di YouTube itu ada itu. Dong bersih dan sekarang tadi saya baru dari sana ini. Pagi tadi yang ini telepon itu saya di sana di pantai itu. Ya kalau ada waktu juga bisa berenang ke sana. Yang kemarin sebelumnya itu di konten kotor yang model itu sekarang pakai. Jadi dapat dikatakan upaya udah banyak dilakukan ya Bapak, dari masyarakat, dari anak-anak muda juga ya. Terus gimana harapan Bapak terkait penanganan yang dilakukan anak-anak muda sama masyarakat di Kelurahan Fitu ini? Harapan Bapak ke depannya? Kalau diharapan ya saya pasti bilang, karena sesuatu yang dilakukan itu ya ada sifatnya, ada jangka pendek, jangka menengah, yang kemudian jangka panjang. Kalau jangka pendeknya sudah dipastikan ini untuk di lingkungan sekitar. Tapi ke depan secara bicara lagi terkait dengan lingkungan yang ada, karena dia menyebar sampai di keluar, dia sampai di luar. Karena pasti kalau dibangun di situ pasti ada manfaat di Maitara. Akan ada orang akan bolak-balik di Maitara itu. Dong pakai perahu saja apa. Dong siapkan itu. Dan ini akan dilakukan. Terima kasih Bapak untuk waktu dan tempatnya. Kami harapkan juga semoga program yang ingin Bapak jalankan ini berjalan dengan lancar. Amin. Sampah di RT 1 dan Kelurahan Fitu ini juga cepat dapat ditangani dengan baik. Mungkin itu saja dari kami Bapak. Terima kasih banyak. Kami kembalikan ke reporter. Para penonton Prioritas 3, tadi adalah wawancara tim Prioritas 3 tentang bagaimana para tokoh masyarakat dalam menjaga lingkungan, tepatnya Ketua RT 001 Kelurahan Fitu. Dari wawancara tadi dapat kita lihat bagaimana Ketua RT 001 punya harapan besar terhadap perhatian pemerintah pusat terkait program kebersihan yang ada di daerah dengan kondisi strategis yang lumayan sulit dalam penanganan sampah. Kami dari Prioritas 3 setelah melakukan wawancara telah mengunjungi Kalimati di Kelurahan Fitu yang menjadi tantangan besar bagi Ketua RT 001. Berikut cuplikannya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak RT 001 bahwa pada akhirnya Kalimati di Kelurahan Fitu ini adalah bentuk tantangan paling besar terhadap mereka. Kami rasa ini sudah sangat perlu untuk kita hadapi bersama karena pada akhirnya Kalimati ini berada dekat masyarakat dan juga anak sekolah sehingga mereka bisa saja terpapar penyakit dari bakteri dan nyamuk yang bisa saja dihasilkan oleh tumpukan sampah yang ditumpuk di Kalimati ini. Bahkan potensi banjir yang dikhawatirkan pun akan semakin besar terjadi jika masalah ini tidak perlu ataupun tidak pernah terselesaikan. Dapat kita saksikan bersama bagaimana kondisi yang buruk terjadi terutama dalam hal kebersihan di daerah itu, tepatnya RT 001. Oleh karena itu, berikutnya kami akan mewawancari masyarakat itu untuk melihat bagaimana kepekaan mereka untuk mensukseskan program menjaga kebersihan di lingkungan itu. Bersama 4 rekan kami, Dian Fadila, Putri Nabila, Reza Pramadani, dan Rizia Hussein di lokasi. Baik, terima kasih sebelumnya kepada reporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dian Fadilama dan partner saya Putri Nabila. Kami dari mahasiswa Unhair, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prodi Manajemen. Sebelumnya boleh perkenalkan Ibu dulu? Ya, saya Murni, 34 tahun, warga Kelurahan Fitu RT 1. Sebelumnya kami akan mewawancarai Ibu tentang lingkungan di RT 1 yang Kelurahan Fitu. Pertanyaannya tuh, Ibu berapa lama tinggal di sini? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun.
selama tinggal di sini itu program kebersihan lingkungan seperti pengangkutan sampah itu rutin dilakukan atau tidak? Kalau untuk sampai di wilayah saya ini belum, hanya sebatas di jalan yang sana, soalnya jalan masih belum bagus. Baik. Menurut Ibu, apa program kebersihan lingkungan yang sudah ada itu telah berjalan sepenuhnya atau tidak? Menurut Ibu saja. Belum maksimal karena banyak sampah yang masih berhamburan. Menurut Ibu sendiri, tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat terkait sampah itu apa ya? Pertama, kurang kesadaran. Tantangannya itu kurang kesadaran, orang-orang masih buang sampah sembarang. Meskipun kayak di sini belum ada jalan untuk transportasi sampah masuk ke sini, harusnya ada kesadaran masyarakat untuk pungut sampah, buang pada tempatnya. Kalau resikonya kan sampah berhamburan nanti banjir, akibatnya banjir. Ada juga bisa menimbulkan wabah penyakit. Ya. Apakah kegiatan Ibu pernah terganggu karena adanya sampah yang tidak terurus? Ada, sangat. Tempat sampah yang di depan jalan sana tuh ada masyarakat yang buang sampah bebas dan itu sangat mengganggu. Bau sampah, belum lagi lalat-lalat yang di situ, ada lagi menghalangi jalan. Itu. Dan yang terakhir, harapan kedepannya terkait kualitas kebersihan di Fitu RT 001 ini seperti apa? Ya, semoga masyarakat bisa sadari buang sampah pada tempatnya. Terus pada pemerintah juga, pertamanya selokan. Selokan itu kalau misalnya sampahnya airnya tidak bagus, maksudnya waktu hujan bisa bikin jadi banjir akibat tertumpuknya sampah di situ. Itu bisa mewabah jadi penyakit. Pertamanya tuh diare. Kalau diare sudah ini ya nanti resikonya ke warga juga. Iya betul. Baik, semoga harapan Ibu segera didengarkan oleh pemerintah atau RT 01 di sini. Ya, mudah-mudahan Pak RT bisa dengar. Iya. Oke, udah itu aja. Mudah-mudahan Pak RT bisa dengar supaya ada sosialisasi untuk tempat pembuangan sampah. Iya. Semuanya sudah, terima kasih Bu. Wawancara itu aja, saya kira sudah cukup. Terima kasih. Dian dan Nana izin undur diri Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Rujia Hussein dan rekan saya Reza Pramadani. Sebelumnya Bapak mohon izin perkenalkan nama dulu. Bapak namanya siapa? Nama saya Ismara Wangilubi, tinggal di RT 1 Kelurahan Fitu. Baik, ini langsung saja kita masuk ke pertanyaan tentang di sampah yang ada di Kelurahan Fitu. Ya. Pertanyaannya, sudah berapa lama Bapak tinggal di Kelurahan Fitu RT 1? 4 tahun lebih. Baik, selanjutnya selama tinggal di sini, program kebersihan lingkungan seperti pengangkutan sampah rutin tuh apakah sudah dilakukan? Kalau sampai saat ini dilakukan tapi belum terlalu efektif. Ya karena kita di sini sampah juga sampai saat ini, mobil sampah sampai saat ini juga kan belum masuk. Iya. Masuk sampai sini. Jadi dilakukan sih, cuma kan belum efektif. Gitu. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya menurut Bapak, apakah program kebersihan lingkungan yang sudah ada itu telah berjalan sepenuhnya atau belum? Kalau program kebersihan yang dicanangkan oleh pemerintah itu sudah bagus, tapi kalau alangkah baiknya diefektifkan lagi agar supaya setiap masyarakat itu dapat menikmati setiap kebersihan di lingkungan tersebut. Kemudian, menurut Bapak sendiri, tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat terkait sampah itu apa? Kalau tantangan terbesar itu soal penyakit yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu, kalau bisa dengan program pemerintah yang ada itu sudah bagus, tapi lebih maksimalkan sehingga masyarakat itu bisa rasakan seutuhnya. Baik, lanjut. Apakah kegiatan Bapak
pernah terganggu karena adanya sampah yang tidak terurus? Ya, kalau soal sampah ini yang jelasnya kita merasa terganggu karena pernah 2 minggu lalu kalau nggak salah sampah yang di depan jalan samping Indomaret itu dia tidak terurus, makanya akses jalan itu tertutup, kita setengah mati untuk jalan gitu. Jadi kalau soal ini ya kita memang terganggu sih. Nah, yang terakhir nih Pak, harapan kedepannya terkait kualitas kebersihan individu RT 1 seperti apa? Ya, kalau harapan kami sebagai masyarakat lewat apa yang kemudian dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini agar supaya pemerintah lebih fokus untuk melihat hal ini agar supaya kami masyarakat itu terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan, dalam hal ini penyakit. Baik Pak, itu saja pertanyaan dari kami. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Ya. Dan saya Reza Ramadhani dan rekan saya Rujia Hussein pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan kami yang telah bertugas. Selanjutnya prioritas 3 akan menuju ke lapisan masyarakat yang diharapkan punya banyak inovasi dalam program kebersihan yang akan datang, yaitu wawancara mahasiswa yang akan dipandu oleh rekan kami Muhammad Galuh Aditya dan Amelia di lokasi. Terima kasih kepada reporter atas kesempatannya. Langsung aja ke pertanyaannya. Sebelumnya, kakak bisa memperkenalkan diri seperti nama panggilan dan sedang berkuliah di mana? Baik, perkenalkan nama saya Laura, tapi biasa disapa Lula. Untuk sedang berkuliah di mana, saya kuliah di Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kakak sendiri udah tinggal di Kelurahan Fitu, ini sudah berapa lama ya? Untuk tinggal di Kelurahan Fitu, udah dari semester 2, jadi kalau dihitung mungkin udah sekitar 9 bulan. Oke. Dari yang kakak bilang kan udah 9 bulan. Selama kakak tinggal di Kelurahan Fitu ini, apakah Kak Lula udah merasakan program terkait kebersihan di sekitar sini? Kalau untuk program terkait kebersihan sekitar sini, sebelumnya kan sebelum saya di gang sini, saya sempat di gang sebelah bawah. Nah, kalau untuk di gang sebelah bawah itu terkadang dia seminggu itu ada yang pengangkutan sampah. Tapi untuk di bagian sini mungkin tidak masuk untuk oto-oto sampahnya gitu. Oke, berarti bisa dibilang untuk pengangkutan sampah tiap minggu di asrama ini belum ada ya? Iya, bisa dilihat di asrama ini di bawahnya itu ada tempat sampah yang besar. Jadi biasanya kami langsung buang sampah kami ke situ dan kadang nanti dibakar aja di situ. Tapi kalau untuk kebersihan, menurut saya mungkin kayaknya warga-warga di bawah mereka ada kegiatan bersih-bersih di hari Jumat atau Sabtu. Soalnya kadang kalau saya pulang hari Sabtu gitu, kalau lagi keluar biasanya ada pembersihan di pinggir-pinggir jalan. Apakah kakak sendiri ada keresahan tersendiri terkait masalah kebersihan di lingkungan ini? Kalau untuk kebersihan, mungkin karena di Fitu ini penduduknya tidak terlalu padat ya kalau untuk di gang saya. Jadi kalau untuk kebersihannya itu tidak terlalu yang mengganggu. Soalnya kayak mereka masing-masing langsung mengurus sampahnya begitu. Kecuali kalau di sini, saya tinggal di asrama ini, itu kalian bisa lihat di depannya itu masih ada sampah-sampah kecil begitu. Kadang juga kalau tidak salah di bawah situ ada kosan anak-anak kuliah juga, jadi kadang teman-teman mereka kan sering parkir di bagian situ. Jadi kadang sampah-sampah mereka buang di situ yang kecil-kecil. Jadi itu yang agak mengganggu dan tidak tahu akan diangkut oleh siapa gitu. Oke, menurut kakak, apakah ada hal yang perlu diubah dari sistem dan program penanganan sampah di lingkungan ini? Kalau untuk sistem penanganan sampah mungkin balik lagi ke ketua RT atau ketua RW atau lurah sekitar sini untuk penyelesaian mengenai kebersihan lingkungan ini. Nah, kalau dari saya sendiri, kalau untuk warga-warganya kesadaran masing-masing itu udah ada. Jadi mungkin menurut saya dari RT-nya atau RW-nya butuh ada penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan. Jadi saya rasa harus kembali ke yang mengatur daerah sini aja sih, mengenai pengangkutan sampah dan lain-lain. Oke, terus yang selanjutnya Kak, terkait tantangannya nih. Menurut Kakak sendiri tantangan paling besar untuk sampah di Kelurahan Fitu itu apa sih? Segi geografis kah atau? Kalau untuk tantangannya mungkin kalau lagi hujan besar ya. Soalnya kan ini kan itu kan jalannya menurun nih tempat saya nih. Jadi kadang kalau hujan itu sampah suka terbawa ke bawah. Jadi pas kalau hujan di depan itu sering terkumpul sampah-sampahnya. Jadi itu mungkin salah satu challenges untuk orang-orang sini agar lebih memperhatikan sampah mereka. Dengan pemerintah sini juga harusnya lebih memperhatikan juga untuk terkait got-got yang di depan. Jadi pada saat
bencana terjadi, banjir itu, dia tidak ada peluapan-peluapan sampah gitu. Oke, berarti bisa dibilang hujan ya, tantangan paling besar sama Hujan mungkin sih. kondisi geografisnya. Terus menurut kakak sendiri nih, seberapa penting sih peran anak muda kayak Kak Lula ini untuk kebersihan lingkungan? Kalau untuk kita ya, anak muda nih, itu tuh kebersihan lingkungan tuh penting banget. Karena kita nih kan generasi depan yang harus mewujudkan bebas dari sampah gitu. Apalagi kita bisa lihat ya, sampah-sampah ini banyak yang merusak ekosistem laut, banyak yang merusak udara juga. Karena kan sampah-sampah ini kalau tidak diangkut secara yang udah diatur dari sananya kan pasti dibakar oleh masyarakat, bakar aja. Itu kan bisa merusak lapisan ozon juga ya. Ya. Kalau gitu harapan kakak ke depannya nih terkait penanganan sampah, karena kan kakak tinggal di sini di situ. Nanti kan mungkin sekarang belum terlalu mengganggu, tapi kan bisa saja mengganggu di depan. Harapan untuk RT-nya atau mungkin pemerintah yang akan nonton. Kalau harapan saya sih semoga sampah-sampah yang ada di sini itu lebih diperhatikan lagi, dan untuk program saya sering lihat oto-oto pengangkut sampah itu tuh setiap pagi sore mereka selalu ngangkut tapi tidak masuk ke sini. Saya harap semoga oto-oto seperti itu biar mereka juga masuk ke sini untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di sini sehingga kebersihan di Ternate ini merata gitu. Oke, berarti Kak Lula ini bisa dibilang yang sangat peduli sama lingkungan ya Kak. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mahasiswa lain untuk lebih peduli sama lingkungan sekitar. Nah, terima kasih Kak Lula atas kesempatannya, dan mungkin kakak bisa kasih kata-kata sedikit nih, kesan dan pesan terkait program yang kami datang ke kakak. Jadi menurut saya kita sebagai generasi muda kita harus menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Nah, betul sekali. Terima kasih Kak Lula sekali lagi, dan kami kembalikan kepada reporter. Terima kasih Galuh dan Amalia. Teman-teman, tadi adalah bagaimana bentuk kepedulian mahasiswa kepada lingkungan sekitar. Sehingga perlu ada jembatan yang menjadi penghubung antara mereka dengan pemerintah ataupun para pemimpin daerah. Dari sini dapat kami katakan bahwa semua pemimpin sudah tentu punya perencanaan dan harapan yang besar untuk menciptakan adanya lingkungan yang terbaik bagi masyarakatnya. Namun, semua akan sia-sia jika tidak didukung oleh adanya kepekaan dari kerjasama antara masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak kita semua untuk membuka mata dan mulai menjaga lingkungan dari hal terkecil agar kita bisa sama-sama menjadi bersih, sehat, dan bahagia, sebuah kenyataan, bukan lagi fiktif belakang. Saya Ella dan rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.